Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya hingga saat ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kerapatan dan tekanan. Di awal presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Afifah Nur Hakaspia. Yang kedua, Ova Elvika Furi. Yang ketiga, Natalia Fridolina Bau. Yang keempat, Adam Zaidan Nuha. Yang kelima, Marcel Mahendra Hamandika. Fluida. Ada 3 fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. Padat, tarik-menarik molekulnya sangat kuat, sehingga saat diletakkan di benda manapun bentuknya tetap sama. Yang kedua, cair. Tarik-menarik molekulnya lemah dan bentuknya mengikuti wadah. Yang terakhir, gas. Tarik-menarik molekulnya sangat lemah dan bentuknya tidak beraturan, sifatnya mengisi ruangan. Cair dan gas mempunyai kemampuan untuk mengalir yang disebut fluida. Kerapatan dan massa jenis dengan lambang Rho merupakan perbandingan antara massa terhadap volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Rho sama dengan massa per volume atau M per V. Satuan sama dengan G per cm kubik. Dalam SI adalah kilogram per meter kubik. Selanjutnya beberapa zat dan massa jenisnya. Nama zat yang pertama itu udara dengan temperatur 27 derajat Celcius. Massa jenisnya 1,2 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 0,0012 gram per cm kubik. Alkohol 800 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 0,80 gram per cm kubik. Kemudian kayu 300 hingga 900 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 0,3 hingga 0,9 gram per cm kubik. Kemudian es 920 kg per meter kubik dikonversikan menjadi gram 0,92 gram per cm kubik. Air dengan temperatur 4 derajat Celcius, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 1,00 gram per cm kubik. Kemudian aluminium, massa jenisnya 2700 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 2,70 gram per cm kubik. Kemudian seng 7140 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 7,14 gram per cm kubik. Kemudian besi 7.900 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 7,90 gram per cm kubik. Kuningan 8.400 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 8,40 gram per cm kubik. Kemudian perak 10.500 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 10,50 gram per cm kubik. Kemudian ada air raksa dengan massa jenis 13.600 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 13,60 gram per cm kubik. Emas 19.300 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 19,30 gram cm kubik. Yang terakhir yaitu platina dengan massa jenisnya 21.450 kg per meter kubik dikonversikan menjadi 21,45 gram per cm kubik. Selanjutnya berat jenis. Dalam literatur tertentu disebut gravitasi khusus atau specified gravity. Kemudian merupakan perbandingan dari kerapatan zat tersebut dengan kerapatan air pada temperatur 4 derajat Celcius. Berat jenis sendiri ada beberapa. Yang pertama aluminium 2,7 kg per cm kubik, bensin 0,71 hingga 0,77 kg per liter, alkohol 789 kg per meter kubik, timah putih 7,31 kg per meter kubik, timah hitam
11,34 kg per meter kubik, besi 7,874 gram per cm kubik, tembaga 8,73 gram per cm kubik, dan terakhir air 997 kg per meter kubik. Berat jenis sendiri merupakan angka atau bilangan tanpa dimensi atau satuan karena sebenarnya yang dimaksud dengan berat jenis tersebut merupakan suatu benda, yaitu perbandingan massa jenis dari benda itu kepada massa jenis air, sehingga dapat diartikan bahwa berat jenis merupakan massa jenis relatif dari suatu bahan. Oleh karena itu, berat jenis tidak mempunyai satuan. Yang pertama yaitu polyesteren. Bahan ini biasa digunakan untuk pelindung pada kotak kardus, bahan-bahan elektronik. Benda ini memiliki karakteristik ruang luas tapi ringan. Yang kedua yaitu pinisi Nusantara, intuisi pelaut Bugis. Benda ini memiliki karakteristik benda yang ringan mengapung dalam air. Lalu yang ketiga helium sebagai pengisi balon udara. Helium ini memiliki karakteristik massa jenis lebih rendah dari udara sehingga mampu mengangkat balon udara. Lalu yang keempat adalah aluminium yang merupakan bahan logam pesawat terbang. Bahan ini kuat tapi ringan. A. Contoh soal kerapatan atau massa jenis Rho. Soal pertama, sebuah botol memiliki massa 200 gram ketika kosong, 600 gram ketika diisi air, dan 640 gram ketika diisi dengan suatu larutan. Jika kerapatan atau massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, berapakah massa jenis larutan? Diketahui, massa benda adalah 200 gram. Massa air adalah 600 gram. Massa larutan adalah 640 gram. Yang ditanyakan adalah Rho dari larutan. Rumus Rho adalah M per V. Pertama, kita harus mencari massa air terlebih dahulu. Massa air adalah 600 dikurang dengan massa benda. Massa benda adalah 200. Jadi 600 dikurang 200 adalah 400 gram. 400 gram jika dirubah menjadi kilogram adalah 40 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Selanjutnya kita mencari volume air. Volume air adalah M per Rho, yaitu masanya adalah 40 dikali 10 pangkat min 2 dibagi dengan massa jenisnya 10 kali 10 pangkat 2. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, mencari massa dari larutan. Massa dari larutan adalah 660 dikurang massa benda. 660 dikurang 200 adalah 460 gram. Jika dirubah ke kilogram menjadi 46 kali 10 pangkat min 2. Lalu kita kembali ke yang ditanyakan, yaitu massa jenis atau Rho. Rumusnya massa per V. Berarti massa 46 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan volume yang sudah kita cari, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan 11,5 kali 10 pangkat min 2. Atau jika dirubah ke kilogram menjadi 1150. Yang kedua, contoh soal kerapatan. Air memiliki massa jenis 1000 kg meter kubik. S memiliki massa jenis 900 kg meter kubik. Hitung perubahan volume ketika A. 9000 kg S melebur seluruhnya menjadi air. B. 36 gram S melebur seluruhnya menjadi air. Yang pertama yang diketahui yaitu massa jenis, yaitu ada 9000 kg S. Lalu Rho-nya 900. Untuk menjawab yang A, volume sama dengan massa dibagi Rho. Maka ditemukan persamaan V1 banding V2 sama dengan massa per Rho1 dibagi massa 2 per Rho2. Sehingga volume 2 sama dengan volume 1 dikali Rho1 dibagi Rho2. Volume 2 sama dengan massa dibagi Rho2. Volume 2, 9000 dibagi 900, maka sama dengan 10 meter kubik. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yang diketahui ada massa S, yaitu 36 gram.
dikonversikan menjadi 0,036 kg. Untuk rho-nya 900. Maka V sama dengan massa dibagi rho. P1 dibanding V2 sama dengan massa 1 dibagi rho 1 dibagi massa 2 per rho 2. Jadi F2 sama dengan F1 dikali rho 1 per rho 2. F2 sama dengan massa dibagi rho 2. Jadi F2-nya 0,036 dibagi 900 menghasilkan 0,00004 meter kubik. Contoh soal ketiga yaitu 0,1 meter kubik air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dan 0,2 meter kubik larutan asam dengan massa jenis 1200 kg per meter kubik campuran. Jika tidak ada perubahan volume pada campuran, tentukan jenis campuran dalam kilogram per meter kubik. Pembahasannya, rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Rho asam sama dengan 1200 kg per meter kubik. Pi air sama dengan 0,1, Pi asam sama dengan 0,2. Ditanya yaitu rho campuran. Rho sama dengan M per V. M air sama dengan rho air kali V air. Sama dengan 1000 kali 0,1 didapat hasil 100 kg. M asam sama dengan rho asam kali V asam. Sama dengan 1200 kali 0,2. Didapat hasilnya 240 kg. Rho sama dengan M1 tambah M2 per V1 tambah V2. Sama dengan 100 tambah 240 per 0,1 tambah 0,2. Didapat hasilnya 340 per 0,2 diubah ke kilogram menjadi 1133,34 kg per meter kubik. Contoh soal yang keempat yaitu sebuah bejana silinder memiliki luas alas 10 cm berisi air dengan ketinggian 8 cm. Ketika sebuah benda dicelupkan seluruhnya ke dalam air, ketinggian air dalam bejana naik menjadi 13 cm. Jika benda ditimbang memberikan pecahan 300 gram, tentukan massa jenis benda tersebut. Diketahui M sama dengan 300 gram, A sama dengan 10 cm kubik, H1 sama dengan 8 cm, H2 sama dengan 15 cm. V, kita mencari V dulu. V sama dengan A kali delta H, sama dengan 10 kali dalam kurung H2 minus H1. Sama dengan 10 kali dalam kurung 13 min 8. Sama dengan 10 kali 5. Dan hasilnya 50 cm kubik. Lalu yang ditanya yaitu massa jenis atau rho. Dengan rumus rho sama dengan M per V. Sama dengan 300 per 50. Dengan hasil 6 gram per cm kubik atau 6 kali 10 kuadrat kilometer per meter kubik. Selanjutnya tekanan. Merupakan satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. P sama dengan F per A. Keterangan, P sama dengan tekanan atau satuannya PA atau Pascal. Kemudian F atau gaya, satuannya N atau Newton. Kemudian A, luas permukaan bidang sentuh dengan satuan M pangkat 2 atau meter persegi. Satuan SI sama dengan N per M pangkat 2 Pascal atau Blaise Pascal. 1 PA atau Pascal sama dengan 1 N per meter persegi. Kemudian satuan tekanan. Satuan pada tekanan udara ada beberapa. Yang pertama, ATM atau standar atmosfer. Kedua, bar. Ketiga itu cm merkuri. Dan keempat, milimeter merkuri. 1 Newton sama dengan 10 Dyn. 1 ATM sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 ATM sama dengan
76 cm merkuri. 1 bar sama dengan 10 pangkat 6 Dain per cm persegi. Dikonversikan menjadi 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya, mengapa traktor tanah pertanian memiliki roda dengan ban yang lebar? Seperti dapat kita lihat dari gambar, traktor pertanian memiliki roda dengan ban yang lebar karena faktor tanah di pertanian yang umumnya seperti tanah liat pada persawahan agar lebih kuat dan tidak mudah terpendam oleh tanah. Makin kecil luas permukaan, bagaimana dengan P? Hubungan antara tekanan dengan luas permukaan bidang adalah berbanding terbalik. Bila luas permukaan bidang semakin besar, maka tekanan zat padat akan menjadi kecil. Demikian pula sebaliknya, bila luas permukaan bidang semakin kecil, maka tekanan zat padat akan menjadi besar. Pertanyaan lanjutan. Pertama, mengapa mengiris daging dengan pisau runcing lebih mudah daripada pisau tumpul? Jawabannya, karena luas permukaan pisau yang runcing lebih tipis atau lebih sempit sehingga tekanan yang dihasilkan lebih besar dan mudah untuk mengiris permukaan daging dibandingkan pisau yang tumpul. Pertanyaan kedua yaitu mengapa bebek lebih mudah bergerak di tanah berlumpur daripada ayam? Jawabannya karena bebek memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki selaput. Sehingga permukaan pijakan kaki bebek yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil. Maka bebek tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Nah, sedangkan ayam permukaan pijakan kakinya kecil menyebabkan tekanan semakin besar. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa ukuran telapak kaki gajah besar? Jawabannya yaitu karena kaki gajah yang besar akan memberikan tekanan yang lebih kecil pada tanah. Sebab tekanan atau P didefinisikan sebagai gaya atau F yang bekerja tegak lurus terhadap satuan luas permukaan atau A. Tekanan berkurang jika luas permukaannya bersentuhan dengan gaya membesar. Lalu yang terakhir, mengapa lebih nyaman tidur di kasur daripada di papan kayu beralaskan tikar? Karena ketika kita tidur di lantai yang keras, hanya titik tertentu saja dari tubuh kita yang bersentuhan dengan lantai. Sebaliknya, ketika kita tidur di kasur yang empuk, permukaan kasur menyesuaikan bentuknya dengan bentuk tubuh kita. Akibatnya tekanan atau P yang kita rasakan pun kecil sehingga kita merasa begitu nyaman. Nah, selanjutnya A. Contoh soal tekanan atau P. Contoh soal 1. Berapa besar gaya yang harus diberikan pada daerah seluas 200 dm persegi agar menghasilkan tekanan sebesar 30 PA atau Pascal? Jawab, diketahui A sama dengan 200 dm persegi dikonversikan menjadi 2 meter persegi. Kemudian P sama dengan 30 Pascal. Ditanya P sama dengan F per A. 30 sama dengan F per 2. F sama dengan 30 kali 2, sehingga dia didapatkan hasil gayanya yaitu 60 Newton. Selanjutnya soal nomor 2. Dua buah alat pres melinjo mempunyai luas permukaan masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,09 meter persegi. Berapa tekanan yang dihasilkan bila masing-masing diberi gaya yang sama besar 25 Newton? Diketahui penampang 1 adalah 0,04 meter persegi dan luas penampang 2 adalah 0,09 meter persegi. Gayanya ada 25 Newton. Yang ditanyakan adalah tekanan 1 dan tekanan 2. Cara mencari tekanan 1 menggunakan rumus F per A. F yang dapat kita ketahui adalah 25 dibagi dengan luas penampang 0,04. Hasilnya 625 Pascal. P2 dengan rumus yang sama F per A adalah 25 dibagi 0,09 hasilnya 277,9 Pascal. Berikutnya, contoh penerapan kerapatan dan tekanan fluida dalam bidang pertanian. Yang pertama, digunakan sebagai pengatur temperatur pada greenhouse. Yang kedua, pemberian air untuk tanaman irigasi. Alasannya, tegangan geser untuk aliran turbulen merupakan fungsi dari kerapatan fluida, yang mana besar gaya gesek diperlukan dalam perhitungan pembuatan saluran irigasi. Yang ketiga ada pompa, digunakan dalam pompa air, pompa bahan bakar, ataupun pelumas.
seperti gambar pada samping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera.